Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Pertiwi. Saya dari Prodi Pendidikan Fisika angkatan 2018 FKIP Unsri. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai KD 3.8 dengan materi karakteristik gelombang mekanik. Kamu pernah dengar yang namanya gempa bumi? Atau pernah mengalaminya? Lalu, gimana sih gelombang pada saat gempa bumi itu? Nah, ini dia jawabannya. Di mana gelombang mekanik itu memerlukan medium sebagai perambatan energinya, yang mana pada saat gempa bumi yang merupakan fenomena gelombang mekanik, dataran sebagai media rambatnya. Pertama-tama kita mengetahui dulu apa itu pengertian gelombang secara umum. Nah, gelombang itu merupakan getaran yang merambat, baik melalui perantara atau media atau tanpa perantara. Bisa memiliki arah rambat yang tegak lurus atau sejajar dengan arah getarnya. Gelombang juga bisa didefinisikan sebagai getaran yang merambat tanpa memindahkan energi perantaranya. Lalu, apa itu pengertian dari gelombang mekanik? Nah, gelombang mekanik itu merupakan gelombang di mana perambatannya memerlukan medium atau perantara, di mana medium itu diperlukan untuk menyalurkan energi pada proses perambatan gelombangnya. Dari gelombang mekanik itu ialah suara. Suara memerlukan medium atau perantara untuk menyalurkan energi gelombangnya untuk merambat. Tanpa udara atau medium perantaranya, gelombang tidak dapat merambat. Oleh karena itu, astronot di luar angkasa tidak dapat mendengar atau berbicara dengan astronot lainnya tanpa menggunakan alat komunikasi elektronik. Berdasarkan dengan arah rambatnya dan arah getarnya, gelombang dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, gelombang transversal. Yang kedua, gelombang longitudinal. Pertama, gelombang transversal. Nah, gelombang ini merupakan gelombang di mana arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarnya. Contohnya yaitu gelombang yang merambat pada tali. Perhatikan contoh gambar di samping ini, di mana arah rambat gelombang itu mengarah ke kanan, sedangkan arah getarnya yaitu dari atas ke bawah. Dari contoh gambar di samping ini, kita ketahui bahwasanya ombak atau gelombang pada air merupakan contoh dari gelombang transversal. Yang kedua yaitu gelombang longitudinal. Gelombang ini merupakan gelombang di mana arah rambatnya sejajar dengan arah getarnya. Contoh dari gelombang longitudinal yaitu gelombang yang merambat pada pegas atau slinky. Pada contoh gambar di samping ini, bisa kita ketahui bahwasanya arah rambatnya menuju ke kanan, sedangkan arah getarnya dari kanan ke kiri. Ada beberapa ciri-ciri atau karakteristik dari gelombang mekanik ini. Di antaranya, yang pertama, gelombang mekanik memerlukan media atau perantara untuk berpindah. Yang kedua, gelombang mekanik juga memiliki periode gelombang, cepat rambat gelombang, frekuensi gelombang, serta panjang dari gelombang. Yang pertama yaitu panjang gelombang. Nah, panjang gelombang ini disebut sebagai lambda dengan satuan meter. Panjang gelombang ini merupakan panjang dari satu siklus gelombang, yakni dari satu lembah ke lembah setelahnya atau dari satu puncak ke puncak setelahnya. Jika terdapat dua lembah atau dua puncak, maka panjang gelombang adalah 2, sesuai dengan gambar di samping ini. Pada gelombang longitudinal, panjang gelombang yakni dari satu rapatan ke satu renggangan, atau juga dari dua rapatan yang berurutan, atau bahkan dari dua renggangan yang berurutan, sesuai dengan gambar di samping. Adapun rumus dari panjang gelombang yakni lambda sama dengan S dibagi N, di mana S itu merupakan jarak dari gelombang dengan satuan meter dan N itu merupakan banyaknya gelombang. Nah, yang kedua yaitu periode gelombang. Periode gelombang ini merupakan waktu untuk menempuh jarak satu panjang gelombang. Periode gelombang ini satuannya sekon. Rumusnya yaitu T sama dengan T kecil dibagi dengan N, di mana T kecil itu merupakan waktu dan N merupakan banyaknya gelombang. Nah, yang ketiga yaitu frekuensi gelombang. Frekuensi gelombang merupakan
banyaknya gelombang yang terbentuk tiap detiknya, atau dapat diartikan sebagai banyaknya satu siklus gelombang penuh yang terbentuk tiap 1 detik. Frekuensi gelombang ini sangat dipengaruhi dengan panjang gelombang, di mana jika panjang gelombangnya kecil maka frekuensinya akan tinggi, dan juga sebaliknya. Nah, ini merupakan contoh dari hubungan antara panjang gelombang dan juga frekuensi. Frekuensi itu satuannya Hertz. Nah, rumus frekuensi yaitu F sama dengan N dibagi T kecil, atau juga F sama dengan 1/T besar atau periode, atau juga T sama dengan 1/F. Selanjutnya yang keempat yaitu cepat lambat gelombang. Cepat lambat gelombang ini merupakan jarak dari gelombang yang ditempuh setiap detiknya. Cepat lambat gelombang ini secara sistematis dituliskan sebagai panjang gelombang dibagi dengan waktu tempuhnya, atau V sama dengan lambda per T kecil. Ada beberapa macam sifat dari gelombang mekanik. Yang pertama, refraksi atau dipantulkan, interferensi atau dipadukan, refraksi atau dibiaskan, dan difraksi atau dibelokkan. Pertama yaitu refleksi atau dipantulkan. Ketika gelombang menabrak penghalang atau berada pada ujung dari medium merambatnya, sebagian gelombang akan dipantulkan. Nah, sudut yang dibentuk gelombang ini datang terhadap permukaan pantulan sama dengan sudut yang dibuat oleh gelombang pantulnya, sesuai dengan hukum pemantulan. Lalu, interferensi atau dipadukan. Interferensi gelombang merupakan perpaduan atau superposisi gelombang ketika dua gelombang atau lebih tiba di tempat yang sama pada saat yang sama. Kemudian, interferensi ini juga terbagi menjadi dua jenis, yaitu interferensi konstruktif dan juga interferensi destruktif. Interferensi konstruktif yaitu pada saat puncak gelombang bertemu dengan puncak gelombang lainnya, maka interferensi tersebut saling membangun. Sedangkan interferensi destruktif yaitu jika puncak gelombang bertemu dengan dasar gelombang, maka terjadi interferensi yang saling melemahkan. Selanjutnya yaitu refraksi atau dibiaskan. Gelombang yang melewati medium yang berbeda, sebagian akan dipantulkan, sebagiannya lagi akan diteruskan. Nah, pembelokan berkas gelombang yang diteruskan ini dikenal dengan istilah pembiasan atau refraksi. Contoh dari refraksi ini ialah ketika kita memasukkan pensil ke dalam gelas yang berisi air, dan pensil tersebut terlihat seakan-akan patah. Nah, yang terakhir dari sifat gelombang yaitu difraksi atau dibelokkan. Difraksi merupakan lenturan yang disebabkan oleh penghalang berupa celah-celah sempit. Jika celah berukuran lebar, maka difraksi tidak akan terlihat jelas. Tetapi jika celah dipersempit, maka difraksi akan tampak sangat jelas. Celah bertindak sebagai sumber gelombangnya yang berupa titik. Muka gelombang yang melalui celah dipancarkan berbentuk lingkaran-lingkaran yang dengan celah tersebut sebagai pusatnya. Contohnya yaitu pada gelombang bunyi. Gelombang bunyi sangat mudah mengalami difraksi karena gelombang bunyi di udara mempunyai panjang gelombang dengan rentang cm sampai dengan meter. Dari saya mengenai materi KD 3.8 yaitu karakteristik gelombang mekanik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.